setting bahan lovebird konsep. Ini pertama kenal lovebird itu kapan? Kalau saya belum lama, paling 2015 ya. 2015. Pertama gantang itu juga 2015. Tahun 2015. Tahun 2015. Pertama gantang di kelas apa? Kalau dulu kelasnya belum dipisah kayak gini ya, masih umum semua, jadi ya langsung kelas dewasa. Jadi belum ada kelas vector sama kelas umum, belum dibedakan ya? Belum dibedakan. Berarti di rumah breeding lovebird juga dong? Dulu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang itu mainnya lovebird konsep ya? Ya saya ikutin alur sih ya, semua saya mainin dari baby, baliku, vector, konsep semuanya. Wih, komplit mantap. Kalau mau pilih bahan konslet itu memang yang bener-bener sayur apa yang emang udah punya karakter buat konslet? Kalau saya pribadi sih, saya lebih cenderung milih materi itu, bahan itu yang udah punya karakter. Ibaratnya burung itu kita mulainya itu nggak terlalu dari nol banget ya, terlalu lama lebih saya. Jadi saya memilih bahan itu memang yang udah berkarakter, punya karakter konslet. Misalnya dia itu udah nadanya itu udah mulai kering, dia gacor, atau mungkin udah yang keluar 2 bulan beberapa kali. Berarti itu pemilihannya bukan yang bener-bener nol ya, yang emang udah punya karakter buat dia konslet. Ada sih beberapa orang sih memilih dari nol, dari sayur, tergantung kita jeli enggaknya ya. Tapi kalau saya pribadi memilih yang udah setengah jadi, yang udah punya karakter, udah kelihatan karakternya. Berarti kalau belum punya karakter emang susah ya? Memang susah. Karena bagi saya itu lovebird konslet itu dari hati saya itu dia itu nggak bisa dicetak. Itu adalah sebuah jackpot. Cara perawatan bahan itu sendiri gimana? Ya kalau perawatan sama seperti burung-burung yang lain ya, kita cuman kalau untuk konslet itu kita fokusnya ke mainin berai dan emosinya saja. Oh, jadi stabilin emosi sama birahinya ya? Ya kita cari titik nyamannya aja, dia itu gacornya itu di titik berai dan emosinya seperti apa, kita carinya itu. Jadi, Kalau yang udah ngunci, itu perawatannya gimana? sama, yang penting kalau saya itu semua burung saya rata ya. Embun pagi itu penting, mandi, jemur. Kalau untuk konslet yang udah ngunci itu mandi malam atau itu tergantung apa memang harus? Kita kembali ke burungnya juga sih. Kalau burung itu jalannya enaknya itu harus mandi malam, ya kita tetap mandi malam. Burung itu udah ngunci, kita tetap harus mandi malam. Untuk ES-nya sendiri itu memang harus atau tergantung burungnya itu? Ya tergantung burungnya juga, kita kembali semua itu ke burung. Kalau untuk pengembunan itu sendiri lanjut jemur dan mandi atau gimana? Ya, dari pengembunan itu kita lanjut sampai mandi dan jemur. Jadi jam 5 itu saya keluarin semua burung itu, saya keluarin jam 5 pagi, jam 6 sampai matahari itu mulai sinar itu mulai terbit, mulai ada sinarnya, kita kasih cebok, kita penuhin ceboknya, dia mandi sendiri atau enggak. Kalau dia itu enggak mau mandi, kita paksa mandi. Disemprot berarti ya? Kalau dia nggak mau mandi, terpaksa kita mandiin paksa lah. Itu nunggu kering dulu baru dijemur lagi atau langsung masuk? Ya kita angin-anginkan Kalau diangin-anginkan sampai kering baru kita masukkan. kalau untuk sore itu mandi juga atau malam mandinya? Kalau burung itu tergantung punya juga sih. Kita kalau betina itu saya yang paling wajib adalah mandi. Kita mandi itu kalau siang itu sebanyak-banyaknya lah, bisa sampai 4 sampai 5 kali. Karena untuk meredam emosinya kalau saya. Kalau jantan ya paling saya mandiin pagi. Kalau masih ada ya, kalau masih itu brandnya kurang, kita mandiin malam. Jadi ada juga yang saya mandiin malam itu. Tergantung stabilnya birahi sama emosinya ya? Iya. Kalau siang
dibawa ke gantangan buat dilatih silat beran itu settingannya gimana? Ya sama lah, settingan di rumah aja sih. Kita ngelatih, kita nggak langsung gantangin ya, kita taruh pinggir-pinggiran, dia bocor, dia enak, dia jelek, baru kita coba, baru kita coba. Kalau rawatan di rumah itu pakai pakan yang kenceng, tetes atau apa sih? Jujur kalau saya pribadi, kalau untuk doping, vitamin, tetes Ya. atau segala macamnya itu saya jarang pakai ya. Jadi saya cuman untuk mainnya itu di pakan dan di EF aja. Ya, cuma dipakan sama es ya? Iya. Nggak pakai tetes-tetes apa? Nggak. Nggak pakai ya. Kalau masalah pakan itu saya ada yang pakai kencang, ada yang ya, sama putihan aja polos. Tergantung sama burungnya. Soalnya kan burung itu ada yang naiknya birahi itu cepat, ada yang lambat naik birahinya. Kalau untuk konslet sendiri kan kita itu harus membutuhkan birahi yang tinggi. Jadi kalau burungnya itu itu lambat naiknya birahi, ya terpaksa harus kita pukul pakai pakan kencang. Tapi kalau untuk burung yang naik birahinya itu gampang, ya pakai konslet aja udah cukup. Oh, jadi hariannya itu tergantung burungnya itu sendiri ya? Iya. Untuk lovebird betina sendiri yang udah ngunci itu pasangan atau single? Kalau burung kunci itu semuanya pasti ada pasangan sih, Mas. Kalau saya Tetap pasangan ya? tetap pasangan. Kalau dibawa pas pelatihan telat beran itu apakah pasangannya dilepas dari rumah atau di sana dipisahkan di lapangan? Itu kita kembali lagi sama burungnya. Jadi kan burung itu ada yang lepas pasangan itu langsung kunci, ada yang nunggu, ada yang enak kalau ditinggal di rumah. Kita kembali lagi ke burungnya. Tapi kalau untuk cuman ngelatih di latber dekat-dekat sini sih kebanyakan saya bawa pasangannya. Itu berarti tergantung dari burung itu sendiri ya? Iya. Gacauan yang lagi on fire di rumah itu apa? Ini ada jantan dan betina ya, tapi ini yang lagi ngunci, yang lagi jadi bahan yang saya sayang itu jantan, itu yang namanya Sambernyawa. Oh, itu jantan ya? Jantan. Jadi di rumah history tempatnya Kak Bandul ini yang lagi on fire itu gacauan jantan ya? Namanya apa Kak? Sambernyawa. Sambernyawa. Itu pasangan ya? Pasangan. Pasangannya itu apa? Pasangannya betina warna palamas untuk jodoh yang kali ini. Kalau Sambernyawa itu sendiri itu warnanya apa Kak? Dia warnanya mangsi. Oh, masih. Ya, biru mangsi. Untuk Sambernyawa itu sendiri dapatnya itu dari mana? Itu saya dapat dari teman sendiri ya. Itu burung itu awalnya dari Banten. Dari Banten dia diambil teman saya dari Boyolali. Itu dia udah pusing, nggak bisa ngunciin. Akhirnya di Lego saya beli. Kalau waktu take over itu dari bahan atau udah ngunci? Itu saya take over itu masih bahan ya, dia itu masih gacor, biasalah gacor, dia gacor menata dobelan aja dia itu masih lemah, dobelannya nggak kuat. Jadi saya bilang speknya itu masih di tahap gacor aja. Oh, berarti itu emang benar-benar dari bahan ya? Iya, dari bahan. Itu udah dijodohin langsung jodoh apa gonta ganti pasangan berapa kali? Itu bahan single ya Mbak ya, jadi dia dapat itu dia masih single, dia masih vector, gacor vector. Itu saya coba pasangin, itu lumayan banyak juga, sampai ya 20-an lebih betina mungkin habis saya untuk masangin Sambernyawa itu. Dan juga dia itu baru dapat pasangan paling 2 bulanan ini sama betina yang terakhir itu palamas itu, dan sekarang posisinya baru buang telur dia, baru nelur ini. Oh, berarti itu udah gonta ganti beberapa kali ya? Udah lebih dari 20 kali betina saya. Banyak juga berarti ya. Kalau yang terakhir itu langsung kunci apa gimana? Ya enggak, dia awalan ngawin itu dia masih ngedrop, dia malah nggak bunyi. Yang kedua 3 hari dia baru mulai perform lagi, mulai gacor, tambah enak. Saya coba di gantangan, juga masih PHP, masih enak dibawa aja, masih belum mau ditempel. Ya sering mencari waktu, kita terus latih sampai saat ini, sampai dia benar-benar kunci. Berarti dari 20 pasangan yang digonta ganti tadi itu kenapa? Dia nggak mau jodoh sama itu.
nggak mau klik. Dia mau jodoh, dia mau jodoh, tapi performnya gacornya itu malah berkurang. Jadi saya ganti lagi sampai jodohnya benar-benar klik. Bisa dia langsung bunyi, bisa dia makin bunyi, makin tambah enak bisa ya. Kita nyarinya pusing gitu kan. Berarti itu nggak setiap dipasangin langsung jodoh ya Mas? Enggak. Yang bikin sulit itu mungkin kesulitan itu di pasangan kalau saya. Intinya konslet itu cuma di pasangannya itu. Berarti itu ngabisin beberapa pasangan sampai akhirnya cocok ya? Iya. Kalau rawatan sambar nyawa itu sendiri susah nggak? Kalau dia sih standar ya Pak kalau saya. Dia sama pagi wajib mandi. Tapi kalau sambar nyawa itu dia minimal itu 2 hari sekali harus mandi malam. Harus mandi malam ya? Untuk EF sendiri untuk saat ini jagung itu saya harian, timun itu seminggu 2 kali. Itu panasnya kenceng atau? Dia udah polosan. Oh udah polosan ya? Jadi untuk setiap burung yang udah muncul di tempat saya itu pasti saya kasih polosan. Oh berarti udah emang stabil ya? Ya bisa dibilang udah stabil Mbak. Kalau bahan-bahan lainnya itu ada nggak sih? Banyak Mbak, lumayan. Itu rawatannya beda-beda atau hampir sama? Beda-beda semua. Beda-beda semua. Untuk rawatan tiap burung itu soalnya karakter burung juga tiap burung itu nggak sama, rawatan pasti juga nggak sama. Mulai dari pakan, EF, mandi, jeda semuanya beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Kalau di rumah rawat sendiri atau gimana? Saya rawat